Salam, haleluya. Apa kabar saudara? Saya berdoa, saudara selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Sekalipun mungkin ada masalah, Tuhan tetap menguatkan saudara. Tuhan tetap memberkati saudara dan menjawab doa saudara. Haleluya. Hari ini, di hari yang indah ini, kita akan diberkati Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kata-kata Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hebat, saudara. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita, hari kemenangan. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Dari Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-20, sampai ayat yang ke-21. Dengan judul, Kelahiran Yesus Kristus. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tema hari ini, saudara, menyelamatkan umatnya. Ini adalah kisah yang luar biasa, kisah yang hebat, kisah yang ajaib, saudara. Dan ketika kita mendengarnya, pasti kita diberkati, pasti kita merasakan sukacita, merasakan kekuatan Allah. Hari ini saya akan membahas tentang satu tokoh yang luar biasa. Satu tokoh yang hebat. Satu tokoh yang mempengaruhi kehidupan orang percaya, kehidupan Kristen, kehidupan keluarga, dan kehidupan Yesus. Siapakah ini, saudara? Yaitu Yusuf, si tukang kayu. Seorang yang tulus hati, seorang yang baik, seorang yang luar biasa. Ada beberapa hal yang indah yang akan kita lihat di sini, saudara. Siapakah Yusuf? Apa yang dilakukannya? Dan apa yang dikerjakannya? Yang pasti itu akan memberkati kita, saudara. Yang pertama dikatakan di sini. Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang pertama, Yusuf ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Dengan tujuan tidak ingin menghancurkan nama baiknya. Dan ingin hubungannya berakhir dengan baik-baik. Ada keraguan, ada kebimbangan, saudara. Ini saya mau katakan. Manusia ragu, manusia bimbang, itu normal. Selama dia tidak melakukan kesalahan. Selama dia tidak memutuskan hal yang fatal. Hal yang luar biasa. Di sini kita lihat Yusuf tidak langsung memutuskan, saudara. Tapi dia menimbang-nimbang. Dia memikirkannya. Dia ragu. Saudara dikasih Tuhan. Pernahkah kita menimbang-nimbang sesuatu? Pernahkah kita ragu? Pernahkah kita ragu untuk memutuskan sesuatu hal yang besar? Hal yang luar biasa. Hal yang begitu menentukan. Kuncinya, jangan langsung putuskan, saudara. Tapi pertimbangkan sekali lagi. Pertimbangkan masak-masak. Tanya Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita tanya Tuhan, pasti Tuhan akan menjawabnya. Kalau kita tanya Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan. Dan memberikan kita jawaban sukacita, damai, sejahtera, saudara. Ada banyak orang bingung. Ada banyak orang bimbang, ada banyak orang ragu-ragu. Tapi tidak mau tanya Tuhan. Dia tanya dirinya sendiri. Dia tanya orang lain. Dia tanya orang pintar. Dia tanya dukun. Dia tanya paranormal. Ini salah, saudara.
orang yang bertanya di luar Tuhan, orang itu akan jatuh. Orang itu tidak akan mendapatkan jawabannya, saudara. Yang menarik di sini, Yusuf menimbang-nimbang maksudnya. Yusuf bertanya dalam hatinya. Yang kedua, di Matius pasal 1, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Ketika dia bingung, ketika dia bimbang, dia tertidur. Ini yang saya mau katakan. Gak semua orang yang bingung, orang yang ragu-ragu, orang yang sedang ada dalam kebimbangan bisa tidur dengan nyenyaknya, saudara. Kalau ada orang yang sedang gundah, sedang gelisah, tapi bisa tidur dengan nyenyak, itu artinya orang itu tahu apa yang akan dilakukannya. Orang itu tahu bahwa besok hari yang akan dia putuskan adalah hari yang luar biasa. Dia ingin memutuskan pada besok hari, pada kesempatan yang luar biasa, saudara. Dia memberi waktu kepada hatinya, kepada dirinya. Orang yang bisa tidur di tengah kebimbangan, orang itu hebat. Doa saya, kita bisa tetap istirahat, kita tetap bisa rileks, bisa tenang, sekalipun masalah kita besar. Sekalipun begitu banyak sekali keraguan, begitu banyak sekali hal yang harus kita putuskan, hal yang harus kita kerjakan, saudara. Sekalipun banyak sekali tantangan, hambatan yang kita hadapi, orang yang bisa tetap tenang, orang itu hebat. Orang yang bisa tetap sabar menunggu waktu Tuhan, orang itu hebat. Orang yang tetap bisa kuat di tengah semua tantangan, hambatan, orang itu luar biasa, saudara. Kita lihat di sini Yusuf orang yang luar biasa. Karena dia bisa tetap tenang. Dia bisa tidur. Ini kan luar biasa. Ini cara Tuhan untuk menolongnya. Karena Tuhan tahu dia orang yang tenang. Dia orang yang hebat. Dia orang yang luar biasa. Dia orang yang sabar, saudara. Yang ketiga kita lihat di sini. Di Matius 1, ayat yang ke-20. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Tuhan datang kepadanya. Di tengah kebimbangan, di tengah keraguan, tengah keputusasaan, di tengah tidurnya, Tuhan datang kepadanya. Tuhan mengirim malaikatnya. Wow, luar biasa. Doa saya, di tengah kebimbangan kita, di tengah keraguan kita, di tengah tidur yang lelap, Tuhan datang dan menghampiri kita. Tuhan datang menguatkan kita, saudara. Tuhan datang memberikan kita sukacita, memberikan damai sejahtera. Jadi, jangan tinggalkan Tuhan karena masalah. Jangan tinggalkan Tuhan karena tekanan yang besar. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena keinginan dunia. Tetap ada dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan datang, saudara. Nantikan kedatangan Tuhan yang luar biasa. Yang berbahagia adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan yang luar biasa. Di hari yang indah ini, hari yang hebat ini, menjelang kelahiran Juru Selamat, kelahiran Raja Besar, kelahiran Yesus. Tuhan ingin kita tenang. Tuhan ingin kita tetap teguh, tetap kuat. Tuhan ingin kita sabar. Sekalipun kita ada dalam masalah besar, saudara. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, sakit yang parah. Kita dalam keadaan hal yang begitu berat menekan. Tuhan akan datang menghampiri kita. Tuhan akan datang memberikan kita kelegaan. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Yang keempat yang akan kita lihat di sini, saudara. Di Matius 1, ayat yang ke-20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Luar biasa. Pesan malaikat Tuhan sangat tegas, sangat kuat. Jangan takut. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Kata malaikat Tuhan kepadanya, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Wow, luar biasa. Kata-kata yang begitu indah disampaikan. Kata-kata peneguhan, kata-kata yang membuat semangat, membuat gairah hidup Yusuf kembali lagi, saudara. Kata jangan takut sekali lagi membuat dia jadi lega, membuat dia jadi tenang, membuat dia jadi lepas. Semua pergumulannya lepas hari itu. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Pesan kedua malaikat Tuhan lebih hebat lagi. Jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan ingin dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan Tuhan ingin dia tahu bahwa anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi anak yang ada dalam kandungannya itu adalah laki-laki. Tegas, jelas, saudara. Dan dia akan menamainya Yesus. Namanya Yesus. Ini nama yang luar biasa. Yesus artinya yang diurapi. Ini nama yang diberikan Tuhan kepadanya. Nama yang hebat, nama yang ajaib. Tadi nama Yesus bukan datang dari Yusuf, bukan datang dari Maria, bukan pemberian dari orang-orang dekat, sahabat-sahabat atau keluarganya, tapi pemberian Tuhan sendiri. Luar biasa, saudara. Pemberian Tuhan hebat, pemberian Tuhan luar biasa, pemberian Tuhan dahsyat. Yang keempat, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow, ternyata anak yang dilahirkan ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapakah anak yang hebat ini, saudara? Anak yang lahir ini pasti anak yang luar biasa, anak yang hebat, bukan anak sembarangan. Jadi kelahiran anak ini akan mengampuni dosa umatnya, akan membuat perubahan yang besar di Israel, akan membuat perubahan yang besar di tengah dunia. Ketika Yusuf mendengar semua dikatakan oleh malaikat itu, dia terdiam, saudara. Dia tahu ini semua dari Tuhan. Berita yang baik hari ini, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara, tahukah saudara, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara, supaya kita tahu apa yang harus dilakukan, supaya kita tahu arah dan tujuan, dan supaya kita tahu kemana kita harus melangkah, kemana kita harus bergerak, kemana kita harus pergi, saudara. Kalau orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, kalau orang sudah tahu apa yang harus dikerjakan, pasti berhasil semua dikerjakannya, saudara. Pasti berhasil semua akan dilakukannya. Kita lihat di sini. Kalau Yusuf mendengarkan semua dikatakan Tuhan kepadanya, malaikat Tuhan kepadanya, pasti apa yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dilakukannya berhasil. Dia, Maria, dan anak itu akan selamat. Dia pasti selamat, saudara. Ini janji Tuhan yang hebat, jaminan Tuhan. Di hari yang indah ini. Hari menjelang Natal. Menjelang kelahiran yang kedua. Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus. Tuhan ingin kita tahu rencana Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Jangan tinggalkan tahun ini, saudara, tanpa tuntunan Tuhan. Dan jangan masuk ke tahun yang baru tanpa tuntunan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa rencana Tuhan. Karena orang yang ada dalam Tuhan, orang yang ada dalam rencana Tuhan, orang itu akan berhasil dalam hidupnya, saudara. Orang itu akan
melihat mujizat, melihat berkat yang luar biasa, melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Yang kelima dikatakan lagi di sini, di Matius 1 ayat yang ke-22. Kata malaikat itu kepadanya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, luar biasa. Ada penggenapan janji Tuhan. Jadi semua yang akan dialami Yusuf, semua yang akan dialami Maria, kelahirannya, waktu dia mengandung, waktu dia melahirkan, ada dalam penggenapan janji Tuhan. Bahkan anak yang dilahirkan itu ada dalam penggenapan janji Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang hebat, rencana Tuhan yang luar biasa, saudara. Semua ada desain Tuhan di dalamnya. Semua ada Tuhan yang mengaturnya. Dia hanya alat, dia hanya tunduk, dia hanya akan melakukannya saja, saudara. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dari sini Yusuf tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia akan menjaga Maria, menjaga anak itu. Dia akan menjadi alat Tuhan yang hebat. Natal bicara tentang Tuhan memakai umatnya dengan luar biasa. Tuhan memakai saudara dan saya dengan luar biasa. Tuhan memakai keluarga saudara dengan luar biasa. Untuk menggenapi janjinya, untuk menggenapi rencananya, saudara. Persiapkan hati kita, persiapkan hati saudara, persiapkan hati keluarga saudara, untuk menjadi alat Tuhan yang hebat, alat Tuhan yang dahsyat di tengah bumi ini. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa, dahsyat. Dan apa yang terjadi di sini, saudara? Dikatakan lagi, di Matius 1, ayat yang ke-24. Saya sudah bangun dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wow, luar biasa. Yusuf mampu melakukannya. Berita yang baik hari ini, saudara, berita Natal yang luar biasa. Menjelang kelahiran Yesus, menjelang hari Natal, Tuhan melihat orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan, apa yang dikatakannya. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, saudara. Apakah itu berkenan di hadapannya? Apakah itu sesuai dengan perintahnya? Dan orang yang bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu dipakai Tuhan. Orang itu akan melihat mujizat-mujizat besar, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lihat di sini, semua yang dikatakan Tuhan kepada Yusuf dilakukan, tidak ada satupun yang tidak. Sekali lagi, saudara, menjelang Natal, Tuhan ingin kita melakukan semua yang Tuhan katakan, dan tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun yang ketinggalan. Pastikan semua yang Tuhan katakan sudah kita lakukan, bahkan akan kita lakukan, saudara. Mantapkan hati kita sekarang untuk melakukannya. Minta kekuatan Tuhan. Mari kita minta kekuatan Tuhan, saudara, supaya kita bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan dengan hebat, dengan ajaib, dengan luar biasa. Supaya kita bisa menjadi alatnya di tengah dunia ini. Natal bicara tentang melakukan kehendak Tuhan. Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan dilihat Tuhan, yang akan dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, diselamatkan Tuhan, diberikan kehidupan kekal. Tuhan ingin semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenalnya, tinggal di dalam Dia, hidup di dalam Dia, melakukan semua yang dikatakannya, dan tidak pergi dari hadiratnya. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku, dan firmanku dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Biarlah di hari yang indah ini, menjelang kelahiran Juru Selamat, hidup kita diubahkan Tuhan. Hidup kita dibuka untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan semua yang Tuhan katakan
dengan luar biasa, dengan pimpinan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan melihat rencana Tuhan terjadi atas kita, rencana Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa saudara-saudara yang ingin didoakan, ingin dicamat Tuhan, ingin dilawat Tuhan, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ingin memasuki, menyambut Natal dengan sukacita, dengan melakukan semua yang Tuhan katakan, dengan percaya, dengan yakin, dan mau diubahkan Tuhan, mau bertobat, mau menerima keselamatan, mau menyerahkan semua pergumulan masalahnya kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk ke dalam hatinya. Tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Memberikan damai sejahtera, sukacita, kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Tuhan memberikan kasih Tuhan, jawaban Tuhan hari ini. Jawaban atas pekerjaan, atas bisnis, atas pasangan hidup, atas keluarga, atas studi, atas masa depan. Semuanya dijawab Tuhan dengan luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan. Menjelang kelahiran Tuhan, menjelang hari Natal. Ubah hati kami, perbarui hati kami, supaya kami tetap ada dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dan melakukan semua yang Tuhan katakan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.